Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ma'ruf dan kelompok kami bersama juga Apriliana Saputri akan menjelaskan tentang hikayat Abdullah. Suatu ketika, Tuan Raffles mencari jurnalis Melayu dan Abdullah terpilih menjadi jurnalis dari Tuan Raffles. Menurutnya, Tuan Raffles amat menentingkan ilmu Abdullah, juga bertemu dengan Lord Minto, seorang pegawai tinggi Inggris yang rendah hati terhadap semua orang. Abdullah belajar bahasa Inggris dari seseorang padri bernama Tuan Milne dan Tuan Marison. Sebaliknya, Abdullah diminta mengajarkan mereka tentang bahasa Melayu. Abdullah juga membantu Tuan Milne membuat senarai kosa kata bahasa Melayu dengan padanan kata bahasa Inggris. Suatu hari Raffles mengusulkan mendirikan sebuah sekolah pendidikan anak-anak Singapura setelah disetujui walaupun dibantah secara sayap oleh bangsa Melayu. Sekolah itu tetap didirikan dengan bergelar Intention Kepulauan Tuan Raffles Aman Manruk Citaka Abdullah. Suatu kabar buruk sampai ke Abdullah. Kabar itu adalah terbakarnya kapal Raffles serta muatannya di Bengkulu. Hal ini membuat Abdullah sangat sedih. Kejadian buruk menimpa Abdullah. Barang-barang miliknya hendak dibawa pulang hangus terbakar dalam kejadian terbakar tersebut. Setelah kejadian itu, Abdullah mengarang syair Singapura terbakar. Abdullah adalah keturunan Arab, moyangnya bangsa Arab yang berasal dari Yaman dan hijrah ke Malaka. Ayah Abdullah, Syekh Abdul Qadir, menikah dengan seorang wanita Malaka bernama Salman pada tahun 1200 Hijriah. Pada tahun 1231 Hijriah, ibu Abdullah meninggal dunia. Pada tahun yang sama, ayahnya pula kembali ke rahmatullah. Ketika itu, Abdullah berada di Singapura sedang mengajar bahasa Melayu kepada saudagar-saudagar Inggris. Abdullah sendiri itu lahirnya pada hari Ahad 7 Safar 1211 Hijriah. Abdullah merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Kakaknya semua laki-laki. Tetapi semua saudaranya meninggal dunia ketika masih kecil. Pada usia 4 bulan, Abdullah sakit-sakitan. Banyak orang percaya ibu dan ayah Abdullah tidak serasi memelihara Abdullah sehingga Abdullah mudah terserang penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Putri. Di sini saya akan membahas tentang sinopsis Abdullah, di mana sinopsis ini akan saya lanjutkan dari makro. Cikidot. Jadi Abdullah sangat dimanja oleh neneknya. Beliau tidak pernah dipukul ataupun dimarahi oleh neneknya. Karena itu Abdullah tidak peduli untuk ikut pengajian dan lebih suka bermain. Oleh sebab terlalu dimanja, beliau belum dapat 1 juz pun. Jadi setelah itu bapaknya pun kembali dari Siak. Setelah sampai, dia bertanya tentang Abdullah kepada nenek. Dia bertanya kepada nenek sudah berapa juz dan ilmu apa yang Abdullah dapat. Jadi beberapa hari kemudian Bapak Abdullah ini pindah ke rumah lain tidak jauh dari kampung Pagi. Jadi setiap harinya itu Abdullah pergi mengaji ke tempat belajar dan malamnya dia diajar oleh bapaknya di rumah. Jadi Abdullah itu kayak patuh gitu sama bapaknya dan takut juga, karena takut juga dia makanya mau belajar. Setelah pas dia lagi belajar sama bapaknya itu, banyak sekali pukulan dan tamparan yang diterima oleh Abdullah. Jari-jarinya bengkak kena pukul karena salah menulis. Demikian sukarnya untuk mendapatkan ilmu, akal, kepandaian dan pelajarannya baik. Ketika itu hati Abdullah dipenuhi kebencian kepada bapaknya. Dia senantiasa berdoa agar bapaknya segera mati, dia tidak susah belajar lagi gitu. Jadi apabila dia terkenang segala susah, tampar maki dan tengki herdik gurunya, dia selalu berpikir, jika tiada suluh, niscaya dia akan mudah terperosok ke lembah yang gelap
Dia berdoa kepada Allah agar diberikan kerahmatan, kesejahteraan, dan kebijakan kepada guru yang telah memberinya ilmu. Jadi sewaktu Abdullah belajar, bapaknya menyuruh bersembahyang di masjid 5 waktu sehari. Jika dilihatnya, Abdullah tidak pergi masjid walau 1 waktu, tentulah dia mendapat pukulan. Semua hal yang disuruh oleh bapaknya, jika tidak betul dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan pukulan dengan rotan. Bapaknya mengajarinya ilmu dengan kekerasan, tapi hasil yang diterima oleh Abdullah sangatlah bermanfaat. Jadi suatu hari, Abdullah mengeluh kepada ibunya, mengeluhkan tentang apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada dia, seperti melarangnya bermain, melarangnya bergaul dengan teman, dan hanya disuruh duduk dan belajar. Ibu Abdullah hanya menjawab, "Nak, belum sampai pahammu, sekarang engkau belum tahu gunanya ilmu. Kemudian hari engkau akan tahu gunanya ilmu." Dan kasih ibu bapak terhadap anaknya. Dan benar kata ibunya, sekarang Abdullah sadar dan bisa merasakan manisnya ilmu itu, lebih manis daripada madu. Abdullah mencatat pemandangan dan suasana kota Malaka yang ramai penduduknya. Abdullah memberikan kerja-kerja dan meroboh-robohkan tembok-tembok kota Malaka dengan perintah Raja Farquhar. Kota itu diruntuhkan dengan menggunakan bom. Jadi sekarang Abdullah sudah merasakan nikmatnya ilmu itu dan sudah tahu apa manfaat ilmu itu, dan dia menjadi orang sukses. Dan kita harus saling mencontoh. Dan sekarang Abdullah sudah merasakan nikmatnya ilmu itu, dan kita wajib untuk mencontoh dan wajib untuk menjadikan Abdullah ini teladan bagi hidup kita dan perjuangan kita untuk sekarang, seperti kita berjuang untuk menjadi orang sukses juga gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.